Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Berita Jateng. Dan pagi ini ketemu lagi dengan saya Nurholis di Talkshow Berita Jateng. Dan ini istimewa, pagi ini saya kedatangan tamu senior saya, ada Mas Amir Mahmud NS, seorang tokoh pers di Jawa Tengah. Siapa lagi yang tidak kenal beliau ya. Baik, saya sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Amir. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nurholis, apa kabar? Ya, Alhamdulillah Mas, sehat ya Mas? Alhamdulillah Mas, sehat, yang penting sehat sekarang ini. Ya, baik Mas, ini kayaknya cerah sekali dan seger ini pagi hari ini Mas Amir. Ya, Alhamdulillah Mas, semoga semua teman juga sehat, segar, Mas Nurholis juga. Siap Mas. Mas Amir, sejak 1-2 bulan yang lalu ini ada kabar menarik ini. Oh iya, para pemirsa, Mas Amir ini sekarang menjabat lagi yang kedua kali sebagai Ketua PWI Jawa Tengah, dan tidak lupa saya dan kru Berita Jateng mengucapkan selamat Mas atas terpilihnya menjadi Ketua PWI Jateng yang kedua, Mas. Ya, terima kasih Mas, amin. Moga-moga lancar semuanya, amanah. Amin. Ya, baik Mas. Topik pada pagi hari ini adalah Jogo Wartawan PWI Jawa Tengah, Mas. Ya, dan topik itu saya pilih karena kepedulian PWI Jateng di bawah komando Mas Amir ini dalam rangka ikut mencegah penyebaran COVID-19 dan ikut menangani teman-teman wartawan dari paparan COVID-19. Mas Amir, sebelum saya bicara Jogo Wartawan, saya ingin tahu dulu ini, kegiatan-kegiatan di PWI Jateng selama masa pandemi ini seperti apa, Mas? Terimbas atau tidak, Mas? Ya, saya pikir tidak ada yang berubah sejak mulai diumumkannya pandemi COVID-19 ini, Mas. Jadi kita tetap berkegiatan secara reguler, tetapi satu hal yang kita tekankan itu kita harus sama-sama berkesadaran untuk betul-betul menjaga protokol kesehatan ini. Prinsip-prinsip ini mulai dari bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mematuhi bermasker, menjaga jarak, dan kemudian juga mengonsumsi makanan-makanan atau minuman yang disarankan sebagai penambah imunitas. Itu kita lakukan, kita sarankan kepada kawan-kawan lewat pengurus, kemudian juga kita sosialisasikan kepada kawan-kawan di daerah. Dan sebenarnya memang sejak diumumkannya pandemi itu dan di dalam perjalanan waktu, kegiatan-kegiatan kita sebagian terfokus ke sana. Antara lain bantuan sosial untuk masyarakat, bantuan sosial juga untuk kawan-kawan wartawan. Ini antara lain bekerja dengan Pemprov Jawa Tengah. Jadi Pak Gubernur Ganjar Pranowo ini memang sejak awal juga memperlihatkan kepedulian dengan sebagian dari distribusi sembako ini juga disalurkan melalui PWI. Kalau tidak salah ada 50 paket yang kemudian kita salurkan kepada kawan-kawan yang pada saat itu memang di Semarang. Sudah ada kalau tidak salah 3 kali penyaluran ini. Nah, ini kemudian kalau kegiatan-kegiatan yang lain saya pikir kita mengikuti saja. Yang penting itu protokol kesehatan kita jaga. Termasuk yang terakhir itu kita menyelenggarakan uji kompetensi wartawan kira-kira 3 pekan yang lalu dengan rapid test, dengan persyaratan-persyaratan ketat, dan itu kita patuhi semua. Oke. Ya. Itu Mas. Di beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh PWI itu sudah tadi disampaikan sudah mengikuti protokol kesehatan ya Mas ya. Barangkali kemarin cerita terkait konferensi provinsi PWI ya, itu juga sudah menggunakan protokol kesehatan. Dan saya ingin tahu apakah di konferensi itu kekhawatiran sementara pihak menyelenggarakan konferensi di tengah pandemi ini cukup riskan dari paparan COVID itu.
Dari pantauan Mas Amir, bagaimana Mas? Peserta kemarin sehat semua atau ada yang terpapar atau bagaimana Mas? Ya, alhamdulillah sebelum dan sesudah pelaksanaan konferensi ini tidak ada yang terpapar. Artinya waktu itu memang betul-betul saya sendiri juga deg-degan itu waktu itu. Nanti jangan-jangan nanti konferensi ini diselenggarakan setelah itu banyak teman yang kena begitu. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Kita patuhi betul itu standar-standar pengamanan protokol kesehatannya. Dari provinsi, kemudian juga dari Satgas, lalu juga dari PWI Pusat itu memantau langsung ini dan betul-betul kita patuhi itu karena memang tidak boleh lebih dari 40 orang kita laksanakan dengan cara-cara itu dan alhamdulillah Jawa Tengah ini sebagai pilot project penyelenggaraan konferensi berprotokol kesehatan yang pertama kali di era pandemi ini. Kemarin waktu ada rapat HPN melalui Zoom seperti ini, itu juga Ketua Umum kembali mengingatkan itu daerah-daerah lain yang nanti akan menyelenggarakan ini konferensi itu sebaiknya belajar dari Jawa Tengah untuk masalah pengamanan dari sisi protokol kesehatan itu. Baik. Tadi juga diceritakan ya Mas Amir tadi cerita UKW ya Mas, uji kompetensi wartawan itu juga di tengah pandemi kayaknya juga baru Jawa Tengah juga itu. Itu hasilnya bagaimana Mas? Pertama dari hasil pelaksanaan UKW sendiri mestinya ya sukses apa tidak, ada beberapa yang lulus, ada tidak lulus mungkin begitu, dan yang kedua tentu terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan ini. Ada yang kemudian terpapar atau tidak dan sebagainya Mas dari acara itu. Iya. Kalau dari sisi hasil 30 yang mendaftar, kemudian ada 24 peserta, ada beberapa yang mengundurkan diri karena hasil rapid test-nya ini tidak memungkinkan, artinya reaktif gitu. Gitu. Dan dari 24 yang ikut itu ada 3 yang dinyatakan belum kompeten. Lalu yang menarik kemarin karena persyaratan rapid ini antara lain tertulis sebagai elemen syarat yang disampaikan oleh PWI Pusat. Itu pada saat pelaksanaan UKW, Ketua Umum juga memantau, menelpon saya, menanyakan gimana kira-kira tesnya dipatuhi kan, ini sudah aman semua kan, memantau betul. Jadi pemantauan begitu, jadi betul-betul memantau beliau Pak Atal ini. Oke. Ini saya sangat senang kemarin itu. Yeah. Jadi kalau boleh disimpulkan dari pelaksanaan UKW itu ada beberapa orang, 6 orang yang rapid ya, dirapid dan kemudian reaktif dan diputuskan dengan berani oleh PWI bahwa karena rapidnya reaktif maka tidak boleh terus ikut UKW gitu ya Mas? Iya, sebenarnya 4 yang menyatakan mengundurkan diri karena hasil rapidnya. Tapi juga ada 2 yang mengundurkan diri karena takut mengikuti rapid. Kadang-kadang kan masih ya secara psikologis itu rapid test ini juga masih dianggap sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Saya sendiri ketika mengikuti rapid itu juga harap-harap cemas, wah jangan-jangan nanti saya sebagai calon penguji nanti ini tidak aktif gitu ya, nggak bisa ngunci ya. Ternyata wartawan banyak juga yang takut di rapid ya Mas. Iya betul itu. Itu ketika dilaksanakan rapid test di kantor PWI 3 hari sebelum pelaksanaan UKW itu juga hampir semuanya berwajah cemas itu kita ledek-ledekan kok. Ternyata kita sering memberitakan soal rapid test, soal swab itu kita juga ternyata ada ketakutan tersendiri begitu. Saya kira itu manusiawi juga. Manusiawi. Takut diisolasi, Mas. Iya betul. Oke Mas, sekarang kita bicara terkait dengan kondisi anggota PWI sendiri ya. Dari pantauan Mas Amir sampai dengan hari ini, itu ada berapa teman kita yang sudah sempat terpapar COVID atau bahkan mungkin masih dalam perawatan COVID, Mas?
Ada satu yang masih dalam perawatan kemarin, sekitar 3 minggu terakhir ini ada 5 orang, 5 orang yang positif COVID, yang kemudian diisolasi, ada yang isolasi mandiri di rumah, ada yang diisolasi di tempat-tempat yang sudah dirujuk oleh Satgas. Tetapi alhamdulillah tinggal 1 orang yang masih positif. Ini masih menjalani swab ulang gitu. Nah, disinilah kemudian kami menerapkan betul program Jogo Wartawan itu. Nah, Jogo Wartawan ini memang tidak murni gagasan PWI, tetapi ini merupakan turunan dari program Pemprov Jateng Jogo Tonggo itu. Tetapi kita kembangkan setelah kita tahu ada Jogo Guru, Jogo Murid, Jogo Santri, dan seterusnya itu. Nah, ini bidang kesejahteraan kami, Mas Bakti Yudatama ini kemudian meng-create ini bersama-sama kita. Kita sosialisasikan secara cepat setelah pelaksanaan UKW kemarin, ayo kita laksanakan ini. Yang pertama itu adalah perhatian yang berupa perhatian ini. Namanya psikis ya. Hampir tiap pagi kita itu membuat ini video call group begitu, yang teman-teman yang positif itu kita ajak ngobrol di situ, kita ajak secara terbuka menyampaikan apa saja yang masih mereka rasakan. Itu ternyata mereka juga gembira karena rasa teman-teman yang lain itu memperhatikan. Itu dari aspek psikologisnya ya. Kemudian dari aspek fisik kita sejauh mungkin, Mas Nur juga tahu, kita mengiur sedikit-sedikit sebagai bentuk kepedulian sosial kita kepada kawan-kawan, dan itu kemudian dikumpulkan, sebagian diserahkan di dalam bentuk uang, sebagian dibelikan sembako. Sebenarnya ini mungkin kecil artinya ya dari sisi jumlah ya, tetapi ini besar manfaatnya dari sisi bagaimana kita membangun kepedulian. Karena memang selama 2 tahun terakhir ini di berbagai daerah, berbagai PWI kabupaten dan kota yang selalu kampanyekan itu adalah bagaimana kita membangun pertemanan itu dengan rasa dan dengan hati. Ini rupanya menyentuh beberapa teman, dan ini saya kepingin dikembangkan sebagai bagaimana membangun persahabatan yang rasa kita itu bisa bersambung gitu, Mas Nur. Iya Mas, menarik sekali Mas bicara Jogo Wartawan ini, karena ya itu tadi disebutkan sebagai wujud perhatian dari pengurus ke anggota atau mungkin sesama anggota juga ya. Dukungan dari pemerintah sendiri Mas, baik mungkin Pemprov, Pemkot atau juga pihak-pihak swasta mestinya ya, terhadap program Jogo Wartawan ini seperti apa Mas? Ini memang sudah ada komitmen beberapa kawan, beberapa mitra kerja yang nanti akan bersedia membantu kita, dan kami tidak akan membatasi di dalam hal COVID saja ya, tidak membatasi itu, tetapi mungkin juga untuk kawan-kawan yang sakit, kawan-kawan yang mengalami musibah, itu kita memang sedang upayakan ke sana. Pemerintah saya kira positif menanggapi ini. 2 hari yang lalu saya berkomunikasi dengan Humas Provinsi, dan beliau juga menanyakan kira-kira bentuk-bentuk apa lagi yang bisa di-create untuk didorong supaya menyukseskan program Jogo Wartawan ini. Pak Gub saya pikir juga sangat positif menanggapi, karena dari beliaulah yang sebenarnya sebelum berbentuk semacam ini itu sudah ada komitmen-komitmen untuk membantu. Bahkan pada saat awal-awal COVID itu ada hal yang lucu menurut saya ketika Pak Gub malam-malam telepon, kira-kira apa Mas bentuknya yang bisa kita sampaikan. Ketika saya menyampaikan beberapa hal, beliau bilang begini, kalau bisa yang memang betul-betul sampai ke rumah Mas. Kalau duit kan belum tentu sampai ke rumah gitu. Sampainya ini Mas bocor di mana-mana nanti ya. Iya, bensin macam-macam untuk pulsa itu kan bisa saja begitu. Tapi ketika ini bentuk sembako, ini pasti akan dibawa pulang. Ini menarik beliau. Guyon beliau waktu itu saya pikir parikeno betul itu. Iya.
Tapi sudah ini Mas, sudah apa namanya? Sudah terwujud ya? Misalnya kayak dari Pemprov bantuan sembako atau untuk wartawan sudah terwujud. Kalau yang terkait dengan juga wartawan ini memang langsung belum, tetapi ada bantuan reguler yang dari sejak pandemi ini itu sudah 3 kali kita terima dan ini nanti akan berlanjut. Dan ketika ini berlanjut nanti akan saya konversikan sebagai bagian dari Joko Wartawan ini nanti, Mas Nur. Dan kami akan mengajak kalangan-kalangan swasta juga untuk membantu. Pada saat awal-awal COVID, kita menggandeng swasta itu untuk bukan bantuan untuk wartawannya, tetapi lebih banyak bantuan ke masyarakat luas. Ada makan siang, ada buka bersama yang awal-awal COVID itu. Yeah. Ada juga beberapa mitra kerja kita seperti Semen, Gresik, kemudian juga Sido Muncul itu yang memberikan bantuan berupa ini susu Nestle juga ini berupa makanan dan minuman yang kini ini bisa membantu meningkatkan imunitas. Ini kami juga sangat berterima kasih pada saat waktu itu dan ini akan kita teruskan dan bentuknya makin jelas kan ini ya. Dan mudah-mudahan saya berharap ini tidak ada yang terpapar lagi, Jadi kita mengharapkan bantuan bukan sekedar ini karena ada yang terpapar, tapi untuk jaga-jaga juga gitu. Betul. Ya Mas, jadi memang tidak dipungkiri pandemi ini sudah cukup mengganggu kehidupan kita, namun bagaimanapun juga kita tidak bisa lari dari kenyataan ini, lari dari kenyataan bahwa di sekitar kita memang pandemi juga sedemikian masif dan kita harus mulai berakrab ya dengan pandemi ini. Nah, ada sih program dari Satgas COVID itu Mas, itu kan tentang 3M ya Mas. Nah, pelaksanaan 3M sendiri di kantor PWI sendiri seperti apa Mas dalam kesehariannya Mas sekarang ini? Kalau keseharian kita tetap menerapkan protokol, selalu saling mengingatkan. Kita minta selalu saling mengingatkan. Kalau rapat jangan lama-lama, rapat kita usahakan itu di ruang depan yang paling luas itu dengan protokol kesehatan. Maka sampai sekarang kita belum berani menyelenggarakan rapat yang bersifat besar. Kita hanya dalam kelompok-kelompok. Misalnya ini bidang organisasi, selenggarakanlah rapat sendiri, nanti kemudian hasilnya dikomunikasikan ke pengurus harian karena kita tetap harus menjaga itu. Kemudian dalam 1 minggu itu setidak-tidaknya 2 kali itu dilakukan penyemprotan juga itu Mas. Kita penyemprotan mandiri, tetapi itu terus kita lakukan karena ya preventif lebih baik lah saya pikir daripada nanti tiba-tiba ada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Betul Mas. Itu 3M kan berarti di situ nanti ada tempat cuci tangan dengan sabun tentunya ya. Sudah ini ya Mas ya, sudah disediakan ya pasti ya. Oke. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak ini. Jadi 3 hal itu sudah betul-betul dilaksanakan secara ketat di PWI ya Mas? Iya, betul Mas. Itu selain masalah jaga jarak, penyemprotan, itu hand sanitizer itu kita letakkan di bagian paling depan kantor, kemudian kita juga punya stok hand sanitizer, bahan-bahan cairnya, kemudian juga stok masker ini untuk teman-teman yang membutuhkan. Tiba-tiba ada yang datang merasa sudah kehabisan persediaan di rumah, itu boleh datang juga ke PWI. Kami masih menyetok yang memang betul-betul kami siapkan untuk kebutuhan kawan-kawan yang membutuhkan. Pada saat konferensi PWI Kabupaten Magelang tanggal 5 Desember yang lalu, kami menerima bantuan itu dari Ansor Pusat yang diserahkan di Magelang. Separuh kita sampaikan kepada kawan-kawan yang di Kabupaten Magelang dan sebagian lain kita bawa ke provinsi ini untuk jaga-jaga ini kalau ada kawan-kawan yang membutuhkan. Baik Mas. Baik Mas Amir, sepertinya ini pembicaraan kita pada pagi hari ini sudah cukup banyak ini dan para pemirsa Berita Jateng tentu mendengar langsung ini dari Ketua PWI Jateng bagaimana pengurus PWI Jateng menerapkan
proses atau sistem Jogo Wartawan ya. Jogo Wartawan ini kalau boleh saya simpulkan ini kepanjangan dari Jogo Tonggo yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan lebih spesifik sesuai dengan profesi ya, Jogo Wartawan, ada Jogo Guru, ya ada Jogo Perawat dan sebagainya. Nah ini sebuah program yang cukup bagus, Mas Amir, sangat patut untuk kita apresiasi. Dan barangkali Mas Amir ada pesan-pesan khusus ini untuk teman-teman wartawan agar terhindar dari COVID, namun pekerjaan tetap berjalan dengan baik. Silakan Mas Amir kalau ada pesan-pesan khusus. Ya, ini patuhi standar ya, yang paling penting itu karena memang sekian lama COVID ini membosankan, artinya semuanya menjadi jenuh dengan perubahan perilaku ini, adaptasi perilaku baru ini memang membuat jenuh, maka kawan-kawan harus memang betul-betul juga harus mau beradaptasi gitu. Kita tetap jaga jarak, kita tetap menggunakan masker dan patuhi prosedur-prosedur peliputan yang sudah disampaikan oleh PWI Pusat, oleh Dewan Pers dan organisasi profesi kewartawanan yang lain. Saya pikir menjaga diri itu muncul dari kemauan diri kita sendiri masing-masing gitu, Mas Nur, yang penting itu. Baik, Mas. Sebelum saya akhiri, Mas, ini ada pesan dari Kepala Satgas Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal Doni Munardo, Mas, yang menyatakan bahwa perjuangan kita untuk melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan atau menjaga jarak, itu belum sebanding dengan pengorbanan para dokter dan tenaga medis di rumah sakit dalam menangani COVID-19 ini. Dan bagi masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan, nanti di akhirat akan mendapatkan pertanggungjawaban, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mas Amir, terima kasih atas waktunya dan terima kasih penjelasan terkait Jogo Wartawan ini. Semoga sukses dan semua bisa melewati pandemi ini dengan baik tanpa ada halangan apapun dan tidak ada yang menderita parah akibat pandemi COVID. Matur nuwun Mas Amir atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa pembicaraan pagi hari ini dengan Mas Amir Mahmud, Ketua PWI Jawa Tengah, dan saya Nurholis. Mohon maaf kalau ada yang tutur kata yang kurang berkenan, dan kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.